Ternyata jamaahnya melimpah ruah sampai keluar tenda. Berarti ini jumlahnya ya banyak. Yang berkibar tidak hanya bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, bendera Palestina pun menyala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap ke Palestina? Jangan. Siap aja. Begitulah orang Lu Utara ini semangatnya luar biasa. Macam-macam kalau dilihat dari atas ini kami seperti melihat pelangi ini ke bawah. Ada jilbab pink, ada di ujung sana jilbab merah menyala. Hai besti. Ada yang sorban biru, ini biasanya Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Bapak-bapaknya juga luar biasa. Ini kalau dilihat dari wajahnya, ini adalah wajah laki-laki yang setia. Memang laki-laki itu gak bicara dan tidak berkata-kata, dia meninggal. Kita doakan Bapak panjang umur semuanya, Ibu juga semuanya solihah-solihah, bidadari surga. Saya heran ini kenapa bertanduk ini orang Mas Sambang. Ternyata di atas yang bergoyang-goyang itu gambar foto Ustadz Abdul Somad. So sweet. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada senang, ada senang sekali, ada aku, ada kamu. Jadi pagi ini kita bukan sekedar tabligh akbar, tapi silaturahim. Tadi ketika kami jalan dengan Bapak Bupati, saya lihat berbondong-bondong, berduyun-duyun masyarakat. Bahkan sampai saat ini masih tetap ada yang datang berjalan. Kami masuk dari belakang, saya lihat juga ada yang berjalan. Besar sekali foto saya. Ini adalah silaturahim. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, maka rajin-rajinlah silaturahim. Makanya apapun acaranya datang. Maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, Nuzul Quran datang, 1 Muharram datang, Idul Fitri pasti ada angpau. Idul Adha datang, 17 Agustus datang, ada acara nikah. Kalau nggak diundang jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kita ini siapa yang paling mulia? Awwalu man yabda'u bis salam, orang yang pertama yang mengucapkan salam. Yang tidak mengucapkan salam 3. Yang pertama orang gila, yang kedua orang mati, yang ketiga orang belum akil balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ternyata hidup semua. Ketika kita sedang mengucapkan salam, kita sedang mendoakan saudara kita. Assalamualaikum, selamat rumahmu, selamat anakmu, selamat rezekimu, selamat hartamu, selamat suamimu dari pelakon. Dari ungkapan amin ada kekhawatiran yang sangat tinggi. Warahmatullah, semoga engkau mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah anakmu, berkah suamimu, berkah hidupmu, berkah amalmu, berkah rumahmu. Maka salam adalah doa. Satu hembusan nafas, tiga doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang orang salam ini nggak ada doa lagi. Assalamualaikum, Assalamualaikum, atau nggak ada doanya. Malah salam WA, ASS, WMW, dibalas sama kawannya, WWW. Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita berdoa WWW? Inilah orang sekarang berdoa pun pendek saja. Selesai sholat, langsung. Kita pun heran, kok cepat sekali berdoa. Seperti yang kemarin ya Allah. Doa ini ibadah. Ucapkanlah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapkanlah nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pujilah Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawatlah kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya heran juga lihat drone ini dari tadi. Kenapa? Dia di atas, jamaahnya nggak kelihatan. Coba masuk ke dalam. Saya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk drone dari dalam ini. Ibu siap-siap lambaikan tangan. Oke. Keluar dari sana, nyangkut di spanduk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya lihat dari senyum dan tatapan wajah bapak-bapak, ibu-ibu pagi ini, kelihatannya orang Masamba ini adalah orang yang bahagia. Enggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utangnya cepat lunas. Banyak juga benar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mendoakan, kita saling mendoakan. Saya hanya mengucapkan salam dengan doa 3, tapi saya mendapatkan salam dari kanan, kiri, depan, muka, belakang, begitu banyak, mulut, lidah. Ini kalau dikumpulkan lidahnya ini semua berapa kontainer ini. Tidak tahu dari lidah yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin doa saya tidak makbul karena saya sombong, karena saya takbur, karena saya ujub. Tapi doa saudara-saudara saya yang berada di bawah, di atas rumput, tidak pakai alas, tidak pakai atap, tidak diperdulikan orang, boleh jadi doa dia, dan dia boleh jadi lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas ini. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tadi pagi beberapa tim sudah jogging keliling lapangan
taman siswa untuk mengecek keadaan. Mereka pulang lapor, Ustaz Somad, ada apa? Lapangan sudah dikapling-kapling. Terus jangan-jangan tempat kita udah kena kapling juga nanti. Aman Pak Ustaz. Saya heran, kenapa tempat kami aman? Inilah rupanya karena sudah dijaga oleh TNI, Polri, dan Satpol PP. Bapak Danyon mengerahkan semuanya. Ini nanti kalau direkam, dilihat orang pas nonton, jangan investasi ke Luwu Utara, tidak aman. Karena Ustaz dikawal. Padahal ini perlu saya jelaskan. Saudaraku yang berada dari Sabang sampai Papua, di Malaysia, Brunei Darussalam, kalau mau investasi, datang ke Masamba Luwu Utara. Aman. Paling-paling kolesterol karena durian, tapi insya Allah sehat walafiat semuanya. Terus kenapa ada TNI, Polri, Satpol PP yang mengawal? Ini karena takut tempat kena kapling. Ada serangan mak-mak garis keras. Mereka orang yang semangat untuk datang tablik akbar. Mohon maaf, beribu maaf. Apakah ibu dipaksa Pak Camat untuk datang? Apakah bapak dipaksa ibu? Bapak besok pagi datang. Kalau enggak, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik laki-laki yang soleh ada dua perempuan yang solihah. Dua, ibunya dan istrinya. Semua bapak-bapak yang hebat-hebat ini, ada bapak bupati, ada wakil bupati, ada wakil bupati Mamasa, ada bapak sekda, ada DPRD, ada Kapolres, ada bapak Danyon, ada, pokoknya banyak lah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala yang tidak ada kepala, alim ulama, Andri Gurunta, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara yang gagah perkasa, polisi yang berdedikasi, laki-laki yang hebat-hebat, pejabat-pejabat, semuanya dilahirkan perempuan. Jadi kalau begitu lebih hebat perempuan apa laki-laki? Jangan lawan Pak, kalah kita. Saudara yang dimuliakan Allah, maka kalau perempuannya baik, laki-laki juga pasti baik. Kalau saya ceramah kepada 100 laki-laki yang mengingat tinggal 50, yang mampu ngomong di rumah tinggal 20, yang didengarkan istrinya tinggal 5. Tapi kalau saya bicara kepada 100 perempuan, sampai ke rumah jadi 200. Nah, suaminya dengar semua. Sampai ke rumah jadi 300 karena anaknya mendengar. Sampai ke rumah jadi 400, mantunya juga itu. Sampai ke rumah jadi cucunya jadi berapa? 450. Sebagian masih pengantin baru. Mudah-mudahan segera diberikan anak yang soleh. Ustaz Somad, tolong doakan saya. Kenapa? Saya belum punya anak. Umur sudah berapa? 40. Kenapa belum punya anak? Belum nikah. Semoga segera ketemu jodoh. Banyak sekali yang belum nikah. Saya lihat yang bilang amin seperti itu punya anak 3. Bukan untuk saya Pak Ustadz, untuk anak-anak saya Pak Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman sekarang silaturahim inilah yang krisis. Dulu apapun acaranya pasti ada ngumpul sama-sama, makan maulid Nabi, makan Isra Mi'raj, makan nuzul Quran, makan lahir anak, akikah, makan acara khitan, makan acara nikah, makan ninggal, makan tahlilan.
Makanya jangan terlalu akrab dengan teman. Kau adalah sahabatku. Iya, kita mati dia makan ayam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di zaman medsos ini sekarang orang sudah tidak bersilaturahim lagi. Acara nikah enggak datang, hanya sekedar kirim doa. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Amin 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 amin. Acara akikah, semoga anaknya menjadi anak yang soleh. Amin 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 amin. Acara mati, saya khawatir nanti orang meninggal gak ada yang datang. Amin amin amin. Siapa yang mandikan? Siapa yang menyelenggarakan jenazah? Tapi mata saya sudah melihat dengan mata kepala, bukan mendengar informasi. Di Kabupaten Luwu Utara masyarakatnya masih menyambung tali silaturahmi. Gimana mau ngasih minum orang sebanyak ini Pak Ustadz? Jangan khawatir, damkar sudah siap. Hai Bapak damkar, berarti suara saya sampai, mereka ngangkat tangan. Yang penting kepala sakit-sakit, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Saya lihat pintunya sudah dibuka. Inilah mobil disediakan oleh Pemda Kabupaten Luwu, mobil gratis. Syarat naik 2, sakit mati. Siap? Jangan. Mobil ambulan itu di Luwu Utara ini biasa aja. Iya kan, Bu? Iya kan, Pak? Biasa aja. Tapi bagi saya yang pernah merasakan kesakitan, kepahitan hidup, pada tanggal 18 Maret 2019 almarhumah mak saya meninggal, mau dibawa dari Pekanbaru ke kampung 12 jam, nggak mau rumah sakit ngasih ambulan. Dendam sakit hati saya sampai sekarang. Maka sekarang di Yayasan Tabung Wakaf Umat 2 ambulan, di rumah saya ada 1 ambulan. Sudah saya umumkan, siapa yang mau naik gratis, malah nggak jalan mobilnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bersilaturahim ini insya Allah umurnya bertambah panjang, rezekinya juga bertambah. Saya nggak percaya silaturahim kok nambah rezeki. Seandainya saya pagi ini tidur di kamar, apakah saya dapat rezeki? Tidak. Tapi begitu saya hadir, langsung ada kue-kue di depan, lengkap dengan cabenya. Saya nggak tahu nih isinya apa, kok ada cabai. Ya tapi Ustadz, nggak adil nih Pak Ustadz. Masa Ustadz Somad dikasih kue di atas? Bapak Ibu yang melihat dari bawah ke atas ini kelihatannya enak, tapi saya yang di atas, saya nggak bisa makan. Kenapa? Ya karena Pak Bupati dan Bapak Wakil nggak makan, saya nggak enak juga. Saya kan jaga harga diri juga, nggak mungkin saya buka. Begitulah mereka memuliakan tamu. Setelah bersilaturahim, Ustadz Somad ini ngomong begini, jangan-jangan tadi di kediaman Masya Allah sudah disediakan semua. Ustadz Somad ini bubur Manado. Lalu ibu ngasih tahu, bukan Ustadz, itu bubur Masamba. Setelah makan bubur, saya pikir sudah shadaqallahul azim. Ternyata ada lagi ketan pakai durian. Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Anda mau datang ke Masamba, rasanya ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di Masamba Luwu Utara ini duriannya tidak mengandung kolesterol, tidak mengandung diabetes. Makan saja, terus nanti di rumah sakit baru kenyataan. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat. Jangan tahan makan. Ini ada orang tahan makan, mau makan ini takut, makan ini takut, makan ini takut, mati. Dimakan mati, nggak dimakan mati. Lebih baik makan hidup.
Kita mati bukan karena makanan, mati itu karena ajalnya sudah tiba. Kalaulah mati itu karena perang, tidak ada orang di Palestina. Tapi buktinya sampai hari ini masih ada orang di Palestina. Dokter makin banyak, rumah sakit hebat, dokter spesialis menyebar, tapi angka kematian makin tinggi. Maka selagi masih hidup, banyak-banyak ibadah. Dan kita nggak bisa ibadah kalau tidak makan. Maka makan adalah ibadah. Makan bukan ibadah, Pak Ustaz. Makan menjadi ibadah ketika disebut nama Allah. Bismillah. Dalam toilet, dalam WC, kotor, najis, bau. Tapi dalam toilet jadi ibadah ketika disebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur bukan ibadah. Ayam pun tidur, kucing pun tidur, tapi tidur menjadi ibadah ketika disebut nama Allah. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, mau tertidur. Saya belum pernah marah kalau ada jamaah yang tertidur. Pernah Bapak Ibu nonton di YouTube Ustaz Somad marah-marah karena jamaah tidur? Pernah? Nggak pernah. Kenapa saya nggak marah? Karena orang yang tidur berarti ngajinya sudah masuk ke hati. Tidur itu biasa saja bagi orang Masamba. Tidur itu biasa bagi orang Lu Utara. Tapi bagi orang Amerika dan Eropa, tidur itu sesuatu yang mahal. Sampai mereka beli obat tidur karena tidak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Sampai jam 2 malam nggak bisa tidur. Akhirnya dikasih makan obat, tidur. Habis itu bangun, tidur lagi. Kita nggak perlu makan obat, asal lihat Ustadz tertidur. Lihat khotib Jumat, betapa besarnya nikmat Allah. Betul? Bukan betul. Lihat Ustadz tertidur kok nikmat. Orang kalau ngaji ketiduran itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi jamaah ini semuanya sehat walafiat. Setelah bersilaturahim, saling memberi, tahadu, saling berbagi hadiah, tahabu, kamu akan berkasih sayang. Saya bawa sorban dari rumah sampai di Masamba, sorban saya diganti dengan sorban yang terbuat dari ini, warna-warninya asli original, tidak pakai bahan kimia. Anda mau dapat, datang ke Masamba Lu Utara. Dan ini kalau disimpan nggak akan hilang, nggak akan lapuk. Ini akan saya bawa pulang ke rumah, masuk ke dalam etalase kaca, dikunci sampai 7 turunan. Tulis oleh-oleh dari Masamba. Nanti anak cucu saya akan melihat dari mana ini, dari Masamba. Kecuali yang pin ini, tadi dikasih saya dipasang. Saya pikir untuk saya, rupanya untuk dilelang. Ini ada pin Ustadz, tulisannya UAS, ujian akhir semester. Nanti dia lelang kepada masyarakat untuk pembangunan 100% untuk pembangunan Masjid Al-Azhar yang ada di kota Makassar, yang didirikan oleh alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nanti Bapak Ibu yang mau naik ke atas, ada yang mau beli 10 juta, ada lagi yang berdiri 10 juta 100, ada yang lagi 20 juta, yang paling tinggi harganya naik ke atas, lalu dipasangkan. Beberapa jamaah yang dipasangkan pin ini katanya melelehkan air mata. Haru? Enggak, jarumnya kecucuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bertemu, saling mendoakan, wa tawasau bil haq wa tawasau
saling menasehati dalam kebenaran. Minum khamar itu benar atau salah? Salah. Jangan minum khamar, jangan isap ganja, jangan sabu-sabu, jangan narkoba. Anak kecil sekarang sudah pakai narkoba dalam bentuk apa? Permen. Anak kecil sudah kecanduan. Seorang psikolog, Ustadz Abdul Somad, ya, boleh Ustadz sebentar duduk dengan saya sebelum naik ke atas mimbar pengajian? Boleh, Bu? Ada 4 mata yang mau saya bahas. Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa masalah? Ustadz Somad, coba lihat ini gambar. Ya, gambar apa nih, Bu? Ini gambar kepala anak yang pecah ditabrak truk. Nauzubillah, hancur berkeping. Ini gambar anak yang sehat. Coba Ustadz lihat baik-baik. Ya. Mana yang hancur kepalanya Pak Ustadz? Ini. Yang ini hancur? Enggak. Ini dua-duanya hancur Pak Ustadz. Hah? Hancur? Perasaan mata saya masih sehat, belum hancur. Kenapa hancur? Yang ini kepalanya hancur ditabrak truk, yang ini kepalanya utuh tapi isinya hancur gara-gara gadget, gara-gara game online, gara-gara website porno Pak Ustadz. Mudah-mudahan anak kita diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat saya guru, periksa handphone, bawa keranjang. Semua siswa kumpulkan handphone, ambil, cek, buka. Apa isinya, apa gambarnya, apa videonya, ditelepon bapaknya. Bapak besok datang ke sekolah, mohon maaf lagi ada tugas kantor. Ibu bisa datang? Ibu bisa datang. Besok ibu datang diberitahu. Ibu, anak ibu ini handphonenya isinya macam-macam. Ibu tidak bisa jaga anak. Selesai itu si ibu ngomong, mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. Ternyata bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan ini tidak terjadi di Luwu Utara. Ini terjadi di Konoha. Adapun di sini insya Allah bapaknya baik, ibunya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ustadz Somad, anak saya 7, suami saya lebih sibuk mengurus anak orang daripada anak saya. Insya Allah Bu, dia pemimpin, dia ulil amri. Dia tidak hanya sekedar mengurus APBD untuk jalan, dia tidak hanya sekedar memberikan gaji pegawai, tapi semua anak-anak ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau dia urus anak orang ini karena Allah, maka anak ibu akan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngomong gitu siapa Pak Ustaz? Ibu Ketua PKK. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak pikir jadi bupati itu enak, ibu pikir jadi istri bupati itu enak. Ibu kalau punya suami, suami ibu hanya milik ibu. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, dia milik 350.000 orang penduduk Luwu Utara. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Tadi saya dipersilakan naik mobil. Ustaz, silakan masuk ke dalam. Ternyata mobil itu kursinya cuma 4, 2 di depan, 2 di belakang. Yang belakang lagi lemari pakaian. Ini mobil kedua. Bapak pikir jadi pemimpin itu enak. Ternyata mereka ganti bajunya di mobil, mengurus masyarakat yang begitu banyak. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, imam mazhab yang keempat, seandainya doamu makbul dan doanya cuma satu, mintalah supaya mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Alhamdulillah, pagi tadi saya duduk di sebelah tangan kanan saya Bapak Bupati. Saya lihat Bapak Wakil Bupati di bawah. Apa kata Pak Bupati? Pak Wabub, silakan naik ke atas, hidupkan kameranya, streaming online pengajian. Lalu dihidupkan, saya pun menyapa, hai guys. Ada keakraban, ada kebersamaan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati pemimpin-pemimpin kita. Di beberapa daerah sudah jadi Tom and Jerry.
Tapi hari ini kita bisa duduk bersama, itu semua karena Allah. Allah kalau dia mau menjaga, dijaganya. Bersama di Luwu Utara, bersama di Masamba, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ibu masuk surga, bapak masuk surga. Ibu masuk surga dengan bapak mau? Ibu masuk surga dengan bapak suka? Bapak masuk surga dengan ibu mau? Laki-laki memang nggak berkata-kata. Laki-laki itu pemalu dia. 90% laki-laki di Indonesia malu mengucapkan aku jatuh cinta kepada istrinya. Itu hasil survei, coba lihat di internet. 90% laki-laki tidak berkata-kata, dan celakanya perempuan nggak percaya isi hati suaminya. Dia minta, dia maksa juga. Ustaz kan laki-laki, of course. Terus Ustaz pernah mengucapkan aku cinta padamu? Enggak. Terus gimana istri Ustaz bisa tahu? Saya kirim WA. Saya hari Jumat Makassar, hari Sabtu Sidrap, hari Ahad Masamba, besok pulang. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Pesawat akan mendarat. Turun, istri WA, mau makan apa? Saya bilang, masakkan sayur bening sebening hati kepadamu. Ikannya, tolong masakkan ikan asin supaya ada rasa di antara kita. Apalah susahnya nulis WA itu? Saudara yang dimuliakan Allah, tapi kadang laki-laki ini gak mau. Betul Bu? Pengakuan yang tulus. Laki-laki ini sayang sama ibu, cinta sama ibu, cuman kadang mereka sulit untuk mengungkapkannya. Betul Pak? Hari ini saya jadi juru bicara laki-laki yang teranyar. Perempuan punya telinga, laki-laki punya mata. Laki-laki ingin melihat istrinya seperti bidadari surga. Celakanya perempuan bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Ketika dia mau keluar rumah, wow, amazing. Begitu dia di rumah, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Perempuan punya telinga. Perempuan ingin mendengarkan kata-kata yang lembut dan mesra. Celakanya laki-laki berkata, mana teh manis? Padahal apalah salahnya kalau dia berkata, wahai bidadari surga, mana kopi pahit kita pagi ini? Apalah susahnya? Disitulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya Humaira, engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan ketika terkena panas matahari. Ya tapi kan istri Nabi memang putih Pak Ustaz. Kalau saya panggil istri saya Humaira, enggak apa-apa. Membahagiakan hati dia. Coba nanti pulang, ya Humaira. Jangan terlalu jujur. Ini pulang ke rumah, iya Hajar Aswad. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan sampai menyimpan bara api dalam sekam bom waktu yang tiba-tiba meledak, hancur berkeping, menang jadi arang, kalah jadi abu, terbakar semuanya karena api cemburu gara-gara WhatsApp celaka 12. Ini siapa ini bilang-bilang sayang? Itu laki-laki sayang. Semua yang ada nama tukang di situ, tukang air, tukang galon, tukang minyak, tukang gas, rupanya nama perempuan.
Kenapa dia bilang kamu kakak? Kenapa dia bilang kamu sayang? Ini nama laki-laki kok nama perempuan? Ya samalah seperti toples yang di dapur, katanya itu gula, rupanya isinya garam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau saya lihat dari tatapan mata bapak-bapak ini adalah orang-orang yang setia dunia akhirat. Memang beda-beda tipis antara setia dengan takut itu. Ustaz Somad, istri saya ini kalau saya pergi kemana-mana dia tanya pulang jam berapa, jalan sama siapa, tidur di mana. Itu bukan istri pak, itu security syariah. Kalau bapak masih punya istri yang bertanya pulang jam berapa, jalan sama siapa, gaji di mana, ini tinggal di hotel mana, istri yang model begini jangan dikubur sebelum mati. Kenapa? Karena dialah penyelamat rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Setuju? Masya Allah, hari ini kami dapat pembela dari pengacara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya juga baik. Kalau sudah anaknya baik, rumah tangganya baik, maka RT-nya baik, RW-nya baik, kecamatan baik, Kabupaten Luwu Utara juga menjadi baik. Kerusakan ini berawal dari suami, istri, rumah dulu kerusakan. Gak mungkin rusaknya dari atas, rusaknya itu dari kepalanya duluan. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semuanya sakinah mawaddah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang suami mengambil air memercikkan ke wajah istrinya untuk sholat. Wake up my honey, wake up my honey. Boleh saya bertanya? Jangan dijawab. Kapan ibu terakhir dibangunkan bapak untuk tahajud malam? Jangan. Saya kemarin dibangunkannya malam, Pak Ustadz, bangun malam, nonton bola. Bangun malam. Kicing. Bangunlah malam untuk tahajud. Bapak maju ke depan, ibu pun maju, bentangkan sajadah cinta. Ketika itu dia baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Inna a'tai. Maka ayat apa lagi? Rupanya inna a'tainakal kautsar. Suami saya ini Pak Ustaz bangun malam ngajak tahajud tapi nggak bunyi. Allahu Akbar. Nggak bunyi sama sekali. Ustaz Somad, ya, tahajud itu suaranya kalau sholat malam itu kuat seperti maghrib atau zuhur tidak bersuara. Seperti sholat tarawih tahajud. Tapi suami saya nggak bunyi. Sabar. Itu namanya imam silent. Zaman edan, zaman selingkuh, zaman narkoba, zaman jahat, zaman fitnah akhir zaman. Tapi ada suami yang masih mau bangun malam sholat bersama istri. Alhamdulillah. Ustaz, ya, ini ada yang selalu membangunkan saya jam 2 malam. Katanya tahajud call. Bangun ya sayang. Siapa dia? Teman kuliah Pak Ustaz. Itu buaya darat. Kenapa kau yang membangunkan dia? Ayahnya ada, bapaknya ada, abangnya ada, kakaknya ada. Kalau belum ada hubungan mahram, belum ada akad nikah, maka tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Itulah yang terjadi di Luwu Utara. Memang tendanya banyak, tapi dikasih batas di tengah. Yang ini hanya untuk perempuan saja, nggak ada laki-laki. Dan yang ini untuk laki-laki ada perempuan. Jadi sebetulnya jatah siapa yang kena ambil? Salatullah, salamullah ala toha
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sholatnya alhamdulillah sudah Pak Ustadz, tapi tidak cukup hanya sholat, 50 kali diulang, sejajar, sebanding, seiring, bersanding. Wa aqimus salata wa atus zakah. Ustadz ngapain cerita zakat di Masambalu Utara? Saya cerita zakat di sini karena saya lihat ini, kalau dilihat dari pakaiannya, tatapan matanya, ini tabungannya minimal 100 juta per orang. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin ya. Zakat 2,5% itu kalau pedagang. Kalau dia petani nanam padi nunggu hujan 10%. Kalau dia pakai irigasi biaya operasional 5%. Jika sekali panen dapat 100 juta, dia pakai tanda hujan, berapakah zakatnya? Memang kalau lagi cerita zakat ini banyak yang pura-pura nggak tahu. Kami Pak Ustadz semuanya pakai irigasi, pakai minyak, biaya operasional, pakai pupuk, pakai bajak, pakai traktor, potong. Maka 5% 5 juta, 10% 10 juta. Tapi saya pedagang Pak Ustadz, ASN, pegawai, gaji pokok, jangan hitung gajinya saja. Banyak orang yang gaji 2 juta, tapi kalau dihitung total, uang tunjang, uang sifat, uang sundul, uang sikut, uang tanduk, kumpulkan semua total, berapa totalnya? Totalnya 10 juta. 1 juta 25.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta, dan insya Allah zakat Bapak Ibu tahun depan 25 juta. Berarti 1 miliar. Saya alhamdulillah Pak Ustadz 2M, 2 miliar, 2 ember Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mustahil. Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Lu Utara ini tanahnya subur atau tandus? Saya percaya. Dari mana Ustaz percaya? Menghijau rumputnya, Masya Allah. Buah kelapa itu kuning sampai nggak sanggup lagi menahankan beban, luar biasa. Subur. Ini nikmat dari siapa? Walau anna ahlal qura, kalau penduduk Masamba ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah cuma minta 2, beriman, bertakwa. La fatahna alaihim barakatin, kami turunkan barokah-barokah. Di tempat lain orang sholat istisqa minta hujan, tapi di Luwu Utara Masamba negerinya antara hujan lebat dan hujan gerimis. Maka tadi malam waktu saya tanya Pak Bupati, gimana curah hujan di sini Pak? Di sini hujan nggak pakai musim, hujan terus Pak Ustaz. Dalam hati saya, oh besok kalau hujan gawat ya. Ternyata nggak panas dan nggak hujan. Begitulah hebatnya doa orang-orang. Tadi saya sampaikan di rumah rujak, rumah jabatan, kita mesti cepat ke lapangan Pak, supaya kita cepat tabligh akbar, lebih cepat, lebih baik, karena nanti kasihan jamaah kepanasan. Ternyata saya tidak mengerti, andai pun panas, tenda sudah siap, dan cuaca bisa tidak panas, matahari seakan-akan bersembunyi di balik awan, seperti kamu bersembunyi saat aku nagih hutang. Kenapa Ustaz ingat itu? Nggak tahu, tiba-tiba ingat hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah minta 2, amanu, jaga iman, wa taqwa, takut sama Allah, ibadah. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Falyabudu rabb hadza. Allah cuma minta 1.
Allah cuma minta ibadah, tapi Allah balas dua. At'amahu minju, kalau lapar Allah kasih makan. Takut, cemas, ngeri, khawatir, depresi, anxiety, stres. Wa amanahu, lapar dikasih makan. Takut, diberikan aman, nyaman, tentram, tenang. Ibu ada rasa takut? Kelihatannya takut. Bapak ada rasa takut? Tidak, katanya. Mereka nggak takut sama ibu. Mereka takut sama Allah. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah bayar zakat, bayarnya kemana Pak Ustadz? Badan Amil Zakat Nasional. 1 lidi. Tahu ibu lidi? Lidi? Ya lidi. Dari daun kelapa dibuang daunnya, ada lidinya. Kalau cuma 1 lidi patah. Tapi kalau lidi menjadi sapu lidi tidak hanya bisa mengusir sampah, mukul maling mati. Begitulah zakat, kalau cuma kita bagi sendiri ke tetangga, ke keluarga, habis. Tapi kalau kita serahkan ke Badan Amil Zakat Nasional, lalu kemudian diserahkan masjid-masjid supaya segera bergabung ke Basnas. Nanti Basnas mengeluarkan SK, maka pengurus masjid jadi UPZ, unit pengumpul zakat. Zakat ini nggak bisa bayar zakat nggak bisa. Bayar zakat potong atas, maka banyak manfaat yang dirasakan masyarakat. Berapa banyak orang anak yatim nggak bisa masuk kelas. Saya hanya Ustadz Abdul Somad. Saya nggak punya kekuasaan. Saya bukan bisnismen orang kaya. Saya hanya bisa ngasih beasiswa setahun 25 orang SMP, kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. Berarti SMP berapa orang? 75. Yang SMA kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. Itulah yang bisa saya tanggung tiap bulan. Ustaz dapat duit dari mana? Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Semua duit yang masuk ke YouTube itu semua duitnya, 1 bulan dapat duit sekitar 100 sampai 120 juta. Saya dipanggil oleh kantor pajak. Ustadz bisa datang ke kantor pajak? Siap. Acara tausiah? Bukan. Khutbah? Bukan. Terus apa? Pajak. Saya bilang uangnya memang betul, ini keterangan dari YouTube, tapi cek, tidak pernah seperak pun masuk ke dalam rekening saya. Ini langsung ke rekening yayasan, beli gula, beli minyak, beli beras untuk bayar listrik, gaji guru. Maka saya sakit hati kalau ada orang yang ngejek, itu Abdul Somad pakai mobil, duit dari YouTube. Mau tahu dari mana? Pendengaran dari kanal potnya. Habis duit itu semuanya untuk apa? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kami gak punya channel YouTube Pak Ustadz. Ibu sekali masak ambil beras 1 genggam, 1 beras 1 genggam, 1 hari 3 genggam, 1 bulan ya banyak. Serahkan ke anak yatim, fakir miskin. Bapak habis gajian pergi ke pasar, beli minyak 1 kilo, gula 1 kilo, roti 1 bungkus, beras 5 kilo. Pulang ke rumah, serahkan ke istri. Jangan bapak langsung menyerahkan ke anak yatim. Kalau bapak yang menyerahkan, maknya cantik, perang dunia. Insya Allah rezekinya berkah, insya Allah. Amin. Kami mau ulang tahun pernikahan Pak Ustadz, mantap. Ulang tahun istri Pak Ustadz, keren. Ulang tahun anak Pak Ustadz, pergi ke mall sudah, ke danau sudah, pergi ke panti asuhan, ajak makan anak-anak panti. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Kebetulan anak saya hari ini ulang tahun, mau makan bersama. Berapa orang semua anak di sini? Ada 100 orang Pak. Ayo kami mau. Semuanya enggak, 2 orang aja. Kebetulan bawa nasi bungkusnya semua.
Tolong Pak, diam. Nah, jadi kalau kita biasakan, nanti anak kita juga punya kenangan yang luar biasa dulu. Jangan sampai nanti setelah kita mati, anak kita ingat kesan dia terhadap kita. Dulu papa kamu gimana waktu masih hidup? Dia selalu buat kami nyanyi. Maka saat kematian dia, mari kita nyanyi. Ayah, dengarkanlah. Kita mau setelah kita mati, anak-anak kita bangun di tengah malam berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ibadah harta, zakat. Kami sudah bayar zakat Pak Ustaz. Wakaf. Wakaf apalagi itu Pak Ustaz? Wakaf itu dia mesti ada 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada tanah yang diwakafkan, ada ijab dan kabul. Saya wakafkan tanah 2 hektar di Masamba untuk rumah panti, untuk tahfiz Quran tunai sah. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad kemarin. Saya mau wakafkan tanah itu, ada tanah kosong. Tanah siapa Pak? Gak tahu. Gimana mau wakafkan tanah orang? Tanah kita wakafkan. Ustaz Somad sering dapat tanah wakaf. Saya sudah banyak dapat tanah wakaf. Saya wakafkan tanah ini untuk Yayasan Ustaz Abdul Somad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum Bapak Ketua Badan Pertanahan Nasional. Waalaikumsalam. Tolong cek koordinat tanah ini Pak. Iya. Gimana Pak? Mohon maaf Pak Ustaz, ini tanah sengketa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ternyata tanah yang Bapak wakafkan kemarin bermasalah Pak Haji. Mohon maaf Pak Ustaz, karena bermasalah itulah maka saya wakafkan. Orang Masamba yang kaya-kaya mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Wakafkan tanah buat rumah Quran, pagi TK Quran. TK Quran ngapal juz amma. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah ajar macam-macam. Tamat TK hafal juz amma. Setuju Pak? Ibu setuju? Ini sekarang anak TK nyanyi-nyanyi, ibu saya bulat, bulat ibu saya, kalau tidak bulat bukan. Itu banyak yang apa? Tamat TK hafal juz amma, wisuda TK tes juz amma. Mari kita tes anak-anak kita sekalian. Lanjutkan nak. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba asraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lahwa wa la kitsaba. Menetes air mata saya saat melihat anak saya TK hafal ambayat tasa'alun. Ya Allah, saya datang ke sekolahnya mau terima kasih ke gurunya, mau saya cium tangan, nggak jadi. Gurunya perempuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, TK penting. Nanti kalau sudah kita buat TK Quran, sekarang SD negeri muridnya berkurang. Kenapa? Karena orang mau melanjutkan hafalan anaknya. Ustaz, ya, anak saya kemarin kan sudah hafal juz amma, ya. Tolonglah buatkan SD supaya bisa ngapal juz 29, juz 28. Anak-anak murid, orang tua ingin anaknya menjadi anak yang soleh, bukan soleh. Tadi saya mulai tausiah jam 8:30. Kita sampai di lokasi jam 8. Siap. Sampai jam 8. Kata sambutan, baca Quran, saya berdiri 8:30. Sekarang saya lihat pas 9:30. Saya walaupun nggak lihat jam, saya sudah tahu saya berdiri ini 1 jam. Terasa seperti ada semut yang naik ke atas. Tapi saya tadi ragu, kok rasa-rasanya baru sebentar saya ngomong. Karena biasanya di beberapa tempat itu baru ngomong 15 menit jamaah sudah pakai ilmu padi, makin berisi makin berisi.
Kadang baru saya ceramah 30 menit kuda nil sudah keluar. Tapi saya lihat di Masamba Utara nih, saya kalau ceramah mata saya tajam lihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Saya lihat jangan-jangan tulang belakangnya nggak bisa bengkok. Ini menandakan orang Masamba Utara ini suka pengajian, sehat walafiat. Silaturahim sudah, mendoakan sudah, bersalaman sudah, berbagi hadiah sudah, menasehati watawasobil hak watawasobil sob sudah sholat bahkan tahajud. Tapi sampai sekarang suami saya payah bangun subuh Pak Ustadz. Ibu jangan bangunkan dia marah-marah, pakai suara yang paling pelan. Bagaimana suara paling pelan? La ilaha illallah. Bangunlah. Ibu pernah nyoba? Belum? Coba nanti. Bapak siap? Cuman khawatirnya kita bercanda, malaikat serius. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu yang ibu nyanyikan waktu masak nasi goreng pagi. Walaupun hidup 1000. Kau nyindir aku ya? Jangan nyindir-nyindir, jangan dengar-dengar ceramah Abdul Somad itu. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Jangan marah-marah. Memangnya marah menyelesaikan masalah kan? Enggak. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Masalah kami besar Pak Ustadz, masalah kami besar Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi habis sholat masuk kantor. Kalau dia pegawai, habis sholat ke pasar. Habis sholat dia tanam sawit, tanam padi, tanam kelapa. Jangan habis sholat tidur. Pas ditanya, kamu nggak usaha? Inna sholat wa mahyaya wa mamati. Kalau ada suami yang mulai begini, ibu nggak usah marah. Nanti pas dia nanya, gimana makan siang kita mah? Inna sholat. Islam ini bukan agama malas-malasan. Orang yang malas melegitimasi kemalasannya dengan agama, salahnya dua. Yang pertama malas, yang kedua bawa-bawa agama untuk menghalalkan kemalasan. Tapi orang Luwu Utara ini orangnya semangat semua. Takbir. Kalau saya sudah takbir, waktu sudah habis. Sudah lagi ini. Kalau saya ceramah 1 jam lagi, Bapak masih sanggup? Ibu masih kuat? Saya nggak kuat. Tadi malam kami sampai jam berapa Pak Bupati? Jam 12 ya, jam 1 ya. 1. Pak, saya nggak menyangka, nggak menduga kami disambut Pak Bupati. Jam 1, Pak Bupati masih nyambut. Padahal beliau sibuk sekali nyambut. Kemudian beliau bilang, Ustaz Somad silakan istirahat, mungkin Ustaz lelah. Padahal beliau yang lelah. Saya kan cuma tidur. Dan jam berapa tadi dari Luwu? Ya jam 10 kami udah selesai Pak. Terus sampai kemana? 2 jam ya. Gimana di jalan Pak Ustaz ya? Begitu mobil hidup, ini. Begitu sampai, langsung sampai ke Luwu Utara, keluar itu pisang goreng. Lengkap lagi dengan saraba. Masya Allah, kalau tempat kami sarabi. Di sini jadi saraba. Masya Allah, luar biasa. Langsung
Langsung diceritakan malam tadi, besok Ustadz Somad akan pergi ke sungai. Di samping sungai air dingin, di sampingnya ada air panas. Amal di air panas sambil makan durian. Masya Allah, belum kejadian. Ini Masamba ini luar biasa Pak Ustadz. Masamba yang saya dengar dulu pernah banjir bandang. Saya pikir banjir bandang membuat orang Masamba stres, depresi, meninggalkan agama Allah. Hari ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka melihat ujian itu hanya bagian dari ujian keimanan kepada Allah SWT. 35 orang saudara kita meninggal dunia karena musibah 2020. Mudah-mudahan itu semua menjadi syahid saudara kita yang sudah meninggal, digantikan Allah dengan yang lebih baik di masa akan datang. Ini rumah ini dulu Pak Ustadz, ini rumah ini dulu tenggelam ini Pak Ustadz. Ini rumah zaman Belanda, heritage. Ini dilindungi oleh PBB Pak Ustadz, Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan pajak bumi dan bangunan. Ini rumah Belanda Pak Ustadz. Makanya tadi malam pas saya tidur saya buka pintu karena saya takut, katanya rumah Belanda ada hantu Belanda. Itu bohong, nggak ada apa-apa. Tutup. Bismika Allahumma ahya wa amun. Lelap tidur. Masya Allah, nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Bukan tiba nikmat apa lagi yang kau dustakan, wahai saudaraku? Tidak ada. Tinggal mensyukuri nikmat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Di mana-mana saya tausiah itu biasanya pentas itu dibuat pakai atap biar supaya ustadznya nggak kepanasan. Tapi di sini panasnya masuk, jamaahnya seteduh. Luar biasa ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang sudah berkontribusi, yang masang tenda, yang masang pengawalan, yang mengurus perizinan, yang membackup semua acara ini, semua yang sudah membuat acara ini terwujud, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan rezekinya, dan kita semua dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz kemana-mana ceramah itu 60 menit. Kemarin di Basamba kenapa lebih? Di sana saya ceramah lebih dari 60 menit. Berapa lama? 62 menit. Kenapa lebih Pak Ustaz? Karena tendanya, karena ramainya, dan karena lelangnya. Bagi Bapak Ibu yang ada kemampuan 5 juta, 10 juta, berapa juta, uangnya 100% untuk pembangunan masjid mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Naik ke atas, dipasangkan Ustadz Abdul Somad, habis itu foto dicetak sebesar pintu. Tolong selesai acara ini saya sampaikan ke panitia supaya foto ini dijaga dengan baik, jangan dibuang-buang. Karena kemarin saya lihat di tepi sungai ada beberapa foto caleg dijadikan penutup WC. Bayangkan kalau foto ini dijadikan penutup WC bagian dalam. Di pinggir sungai, dia mau dia lihat Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.